Oke, saya jawab Fiti ya buat Kak Safitri. Ya, jadi biasanya kayak jerawat kecil-kecil tapi tubuhnya banyak. Ya, jadi jerawatnya itu kalau misalkan jerawat kayak di muka itu kan bersenggangan ya antara benjolan satu dengan benjolan lainnya. Nah, itu bukan. Kalau persis mirip seperti jerawat, jadi kayak ada nanahnya ya di bagian benjolannya, kayak ada lesinya, itu bukan kutil, tapi itu sipilis biasanya. Cuma ada yang seperti jerawat kayak biang keringat, cuma dia lebih muncul ya, seujung jarum, besarnya kecil-kecil, tapi banyak merapat dan dia melingkar di kepala kemaluan. Nah, itu adalah ciri-ciri keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin pada pria. Nah, itu yang bentuknya kecil-kecil. Kalau pada wanita biasanya sama seperti pada pria, merapat juga kecil-kecil, cuman dia lebih bulat bentuknya kalau pada wanita, ya. Sedangkan kemudian ada juga yang bentuknya seperti kutil pada umumnya, sebesar biji kacang pendek misalnya. Nah, ini biasanya benjolannya nggak rapat, tapi ada jarak antara benjolan satu dengan benjolan lainnya. Nah, biasanya strukturnya masih lebih lunak, ya. Adapun besarnya paling sebesar biji kacang pendek. Nah, ada yang namanya jenis ketiga atau merupakan fase lanjutan, ya, fase lanjutan dari jenis yang kedua tadi, ya. Tadinya mungkin sebesar biji kacang pendek, tapi lama dibiarkan hingga membesar, hingga strukturnya mengeras. Jadi seperti retak-retak, seperti kembang kol atau brokoli. Nah, itu adalah jenis ketiga, ya. Dan ini biasanya lebih sulit lagi untuk dilakukan pengobatan. Jadi kalau misalnya lesi salep, dia butuh waktu lebih lama dibanding yang misalnya untuk ciri yang pertama dengan ciri yang kedua. Nah, ada yang berjonjot-jonjot, kemudian bentuknya lebih besar, ya. Kemudian ada yang pipi, ada yang lebih memanjang, mirip seperti jengger pada ayam. Nah, itu adalah kutil kelamin juga. Kenapa kondiloma acuminata atau kutil kelamin itu juga disebut dengan jengger ayam? Karena ada salah satu ciri-ciri dari keluhan kutil kelamin ini ada yang mirip dengan jengger pada ayam. Jadi bentuknya pipi, berjonjot-jonjot, bergelambir gitu ya, mirip seperti jengger pada ayam. Nah, itulah jenis-jenis dari kutil kelamin. Nah, ini bisa terjadi pada pria dan juga bisa terjadi pada wanita. Nah, bahayanya adalah ketika pada wanita, jika mengalami keluhan kutil kelamin, kemudian lama sekali ya nggak disembuhkan, bertahun-tahun misalnya nggak disembuhkan, hati-hati. Tentunya kutil kelamin ini adalah awal atau penyebab dari keluhan kanker serviks. Bisa jadi kalau misalnya kutil kelamin ini sudah menahun, bisa jadi si serviksnya sudah terpapar oleh kutil kelamin dan sudah ada gejala kanker. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Minimal bisa tes IVA kalau sudah mengalami keluhan keputihan, apalagi terjadi pendarahan. Nah, itu adalah ciri-ciri yang misalnya serviksnya udah kena, ya. Apalagi kalau misalnya memang kutil kelaminnya ada, kemudian terjadi pendarahan, itu udah jelas ya, biasanya sudah mengalami gejala keluhan kanker serviks. Nah, di Indonesia termasuknya udah cukup banyak wanita, bahkan mama-mama muda yang mengalami keluhan kanker serviks. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya sudah disadari mengalami keluhan kutil kelamin, maka segera dilakukan pengobatan, ya, silakan. Ataupun nggak harus yang sampai yang namanya si kutil kelamin ini tumbuh. Contoh misalnya si suami atau pasangan kita, ini suami nih atau cowok nih, ternyata mengalami keluhan kutil di kelaminnya, maka kemudian ketika sudah berhubungan dengan si wanita itu sudah terpapar oleh virus HPV-nya, meskipun kutil kelaminnya belum tumbuh, ya. Jadi segera pengobatan. Meskipun kutil kelaminnya belum tumbuh, tapi sudah beresiko, sudah pernah misalnya berhubungan seksual dengan cowok atau suami yang mengalami keluhan kutil kelamin, maka segera silakan penanganan untuk si virus HPV-nya. Bisa tes darah dulu ya untuk cek virus HPV-nya ada atau tidak. Kalau misalkan memang ada, silakan segera Gardasil 9 ya. Gardasil 9 sampai 3 kali, kurang lebih mungkin sekitar 7 jutaan harganya. Kalau misalnya biaya ada, silakan lanjut medis ya. Kalaupun misalnya belum, misalnya ingin ada opsi lainnya mengenai biaya, silakan boleh dengan produk dari saya ya. Jadi keempat botol produk ini untuk mematikan si virus HPV-nya ya. Nah, salepnya juga ada kalau misalnya kutilnya sudah tumbuh. Ini salepnya ya. Jadi penanganan luar dan dalam. Kalau misalnya
mencurigai kutilnya belum tumbuh tapi virusnya masih ada dalam tubuh, maka cukup dengan produk dalamnya aja. Ya, jadi paket dalamnya Gangjigosia, kemudian kapsul beda dan PPK. Jadi keempat botol produk ini untuk fokus ke virusnya biar nggak tumbuh lagi. Oke ya. Cara pesannya bagaimana? Silakan bisa komentar di video ini. Cara pesannya bagaimana? Silakan boleh. Atau boleh DM, konsultasi via profil. Di sini ada kontak saya. Silakan bisa catat kontaknya. Atau silakan boleh follow akun TikTok utama saya, Admin Denatur Indonesia. Sekali lagi, nama TikTok saya Admin Denatur Indonesia untuk bisa live. Ya, kalau misalnya mau tanya-tanya live, boleh silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.